Om Swastiastu. Kapertama ring linggih ide mangku sarang sami dalam mangkala adat sanesida rauh dalam mangkala ring pemargi pitrayannya kina bulan sane mangkit sida dalam mendampingi titian para semedon, para pemilet pitrayannya sane pacang rahuh kemargian ring desa Pekraman Penatih sane pacang kemargian ring Pinanggal 22 sane pacang rahuh puniki. Ada yang sejeroning iraga nanggun yatnya pemekasnya nih yatnya sane kemargian yang mangkin puniki wantah yatnya pitra yatnya sane kadur ring linggih para leluhur iraga sarang sami sane sampun lepas sane merupakan tanggung jawab iraga sarang sami pinake perti sendana. Nah iraga ka bos putra punika mawit saking atos put yang artinya mengangkat. Iraga sane merisidayang mengangkat kewentanan leluhur anduk napi asiki anduk budi pekerti pari laksana pidadap rahayu punika merisidayang iraga pacang ngangkat pemargi lelangit iraga taler anduk dadap upakara. Dadap upakara puniki sinire tunggil sane anggen iraga wantah yatnya sane kemargian litat kala para lelingsir iraga sampun lepas yatnya nyanen enten-enten tios ngawit saking proses atiwa-tiwa lantur ring pemargi pitra yatnya lantur ring pemargi atma wadana saha ngelinggihang ring merajan sane kewastan nilepati saha yatnya seyosan sane patut kemargiang rauh sang dewa pitara iraga munggah ring kemulan. Ring pemargi ngelinggihang sang dewa pitara wenten mau sang mangkin dengan istilah nilepati ritat kalen nuju kacunduk ring puja wali de Batara yadin piodalan de Batara punika kemargian pengingkupan sane kawastanin pemargi ngingkup sari. Proses puniki adalah kewajiban iraga pinaka perti sentana iraga adalah kewajiban ika pangmadan iraga putra pangmadang iraga piana nika kewajiban iraga sesampun puput pemargi ngelingihang sang dewa pitara punika wawu memargi pala karma sang sane lampus yan becik kekarian ragane becik pacang pala sane kecunduk yan tan rahayu taler tan rahayu pala sane kecunduk kewanten kewajiban iraga kewajiban kita sebagai anak adalah menyelesaikan proses dari tahapan atiwa-tiwa pitrayatnya atma wadana ngelinggihang sang dewa pitara nika tahapan iraga kewajiban kita sebagai putra nika mawinan dalam hukum adat di Bali yening nak sios niki ngemargiang pitrayat at ring atiwa-tiwa nak len ngaben nak len nyekah nak len maka waris pun diwarisi oleh orang itu. Dikau kemadat nih, dikau mawen di zaman dumun banyak berpindah tanah punika karena hukum adat niki penyebabnya. Tetapi elingang yang diraga metulung pacang ngabenan nyekahan anak saneduh kita kebiaparan dan meduwi nika becik selama jangan dengan motivasi iraga kal ngantosang warisan. Nak liu mulah tanah pekak niki nak sing ngelah pedis rada kok ngabehna.
Banyak bosun ngaben raga man waris hukum adat gitu. Cuma ingat gong wesi mengisyaratkan yen iraga melaksana ngaben kadi punika peminanya nih. Jadi kita berpikir ngabenang seseorang dengan motivasi mendapatkan warisan. Maka di dalam gong wesi disebut dengan nyolong sawo, yang artinya sangat buruk untuk yang ngabenin sang lampus. Nih ngabenan nih buruk nih. Sebab nanti kebos dengan gong wesi genahnya ring swarga loko nika sampun diambil oleh yang diabenin punika karena motivasinya yang salah keten. Kemawina yang mangkin ira godot metulung ngabenin nak dan meduwe, motivasinya bukan itu karena memang ingin metulung. Dan ingat iraga sarang sami ngencaning reramo titiang harapkan dengan ketulusan iraga dengan yang silah titiang ke dakin limo lanangnya. Do karena raga alasan ngabenang reramo iraga pangado alasan ngadep tegalnya nih. Terus yang tadi itu nih. Berarti raga dan meduwe lad limo kalangan ngencani reramo. Maka ada di dalam satu sastra kita menyebutkan yen iketu raga melaksana di generasi kedua dan di generasi ketiga, maka leluhur kita akan lahir menjadi cucu kita, dan cucu kita setelah besar dia akan menghabisi semua yang kita miliki. Do belih ane cucu banyak karena rago belih tu lan lan makin pangsing sampai terjadi pada cucu kadinike lan irago nadabang makin ramo irago ulian dakin lima ulian pegaen ulian irago jerih payah irago jam kejang. Tapi malih di desa Pekraman penatih puniki sampun dimudahkan. Wenten wantuan saking desa adat desa Pekraman duwine wenten wantuan saking LPD, wenten subsidi silang. Niko bagus nih. Ini adalah bentuk kerjasama yang sangat masih perlu kita hidupkan ke depan karena nikilah bentuk gotong royong iraga sareng sami. Subsidi ini dalam bentuk napi, patus wenten. Ini juga sangat meringankan. Nah niki anggian iraga nadabang reraman iraga sareng sami sane pacang kekianan makin. Lebih-lebih desa Pekraman ini membuka juga untuk warga-warga dari desa yang lain. Ini sangat luar biasa. Nah itulah kebijaksanaan yang dimiliki dari leluhur iraga saking dumun. Harusnya ini kita terapkan terus menerus. Pangidang iraga ngencani reramo dengan jerih payah kita tanpa membebani yang lain dengan keriangan. Karena titiang lihat setiap hari niki betul-betul riang kramo niki mendalam nadabang yatnya duwe ini. Kebahagiaan niki penting nih. Pangton nyumpru sepet merasa paling benar dan tidak niki salah nih kan. Yang kali niki sampun becik. Demen pangliang kenan kepayatnya anda secara kepura iraga liang pisan kenan. Keindahan terbentuk niki sundaram bentuk-bentuk yang diajarkan oleh agama Hindu ini. Nah, yang perlu tegaskan kidik. Nah, yang ada contoh-contoh nih kenapa ada benda-benda ini di depan titiang. Sengaja benda-benda ini ditempatkan sekalian adanya edukasi. Pangdawenten kidik pendidikan karena beberapa media sosial, berupa media televisi ada kesalahan di dalam mengartikan masing-masing benda. Karena orang mengartikan dalam arti harfiah dari segi Sanskerta, tetapi sebenarnya berbeda sekali arti yang sebenarnya simbolik ini dalam pengertian simbol-simbol agama Hindu yang berjalan di Bali. Benda-benda yang saya wenten di depan puniki ada 4 benda. Yang paling ujung itu adalah pisang jati. Yang kedua inilah dukon penguruyagan. Yang di sini adalah penetah, dan yang paling ujung adalah punya atau guru yaga untuk sulinggih, kenten. Karena selama ini yang menonton juga kasihan masyarakat akan mendapatkan penjelasan yang salah tentang dukon penguruyagan. Dukon penguruyagan itu adalah pengganti tubuh. Nah, ini namanya dukon penguruyagan.
Kenapa tubuhnya diganti? Karena tubuhnya sudah dikubur dan sudah rusak. Agar bisa menikmati suguhan upakara yang dibuat, maka dibuatlah pengganti tubuh. Ini pengganti tubuh. Pengganti tubuh ini isinya api. Napi mawinan kabas pengganti tubuh karena isi dalamnya adalah simbol. Nah, rika wenten debu, simbol tulang. Wenten buah bila, simbol kepala. Wenten jagung, simbol gigi. Wenten buah saga-saga atau piling, nika simbol itemin mata. Wenten paya, nika simbol dari pankreas. Wenten nika tipat lepet, nika simbol dari ginjal. Wenten nika napi wastane malih duren, nika simbol dari basang wayah iraga. Kemudian nika sami adalah simbol. Dan ini disebut dengan tukon penguriagan. Nah juga kita para pemirsa di rumah perlu kita sampaikan karena upacara kita sering berlangsung tanpa kita bisa memaknai. Bukan menggurui maksudnya, ini semata-mata untuk meluruskan. Karena selama ini pengertian tentang tukon penguriagan itu diartikan sebagai guru yaga, punya kepada guru. Para pemirsa perlu pahami karena itu sangat menyesatkan nanti karena salah di dalam mengartikan. Yang disebut dengan guru yaga sebagai punya kepada guru adalah punya ini dibuat sebanyak sulinggih yang muput. Sedangkan untuk tukon guru yaga ini dibuat sebanyak peserta upacara pengabenan. Kalau tingkat upacara pengabenannya adalah perenawa ke atas, iki dipakai. Tidak yang perlu jelaskan di sini karena sangat banyak pertanyaan yang datang dari peserta-peserta ngaben yang sudah berjalan tahun lalu karena mereka bingung. Kebingungan mereka tentang kenapa tidak tukon penguriagannya memakai satu. Ya karena sulinggihnya memberitahu begitu. Nah karena barangkali ini perlu kita jelaskan lebih lanjut bahwa ini adalah tukon penguriagan. Ini adalah punya uruyaga. Punya kepada guru. Dan guru di sini adalah sulinggih yang muput. Kalau memang 2 sulinggih muput, 2 kita buat. Kalau 3 sulinggih muput, 3 kita buat. Kalau tukon penguruyagan dalam tingkatan pengabenan perenawa ke atas, kalau ngaben 30, ini 30. Pisang jati 30. Bukan 1 atau 2 dibuat. Karena ini tubuh, tidak boleh satu tubuh dimasuki oleh 50, 300, 400 roh. Tidak boleh nih. Karena tingkat pengabenan kita menentukan. Nah kita sengaja sekarang dalam pengabenan ini mengedukasi masyarakat Bali yang ikut berupacara pengabenan menggunakan tradisi Bali. Mangdo benah sapunika. Karena kemarin ada kekeliruan di dalam memberikan penjelasan. Memang di dalam lontar-lontar ide Prando Bade Sidemen yang dikeluarkan di tahun 50-an, ada kata guru yaga. Guru yaga itu adalah punya kepada guru, bukan tukon penguruyagan. Kita harus membedakan benda punika. Karena beda sekali bendanya dan maknanya berbeda. Tujuannya juga berbeda. Kalau pengabenannya kecil, tingkatan ageni perenawa, nyuaste, maka tukon penguruyagan ini akan diambil tukonnya saja. Ini dia tukonnya. Karena ini sebenarnya ada di dalam situ. Ambil tukonnya saja dan tukon ini disebut penedah. Kalau ngaben kecil, ini saja dibuat dengan pisang jati. Pisang jati simbol apa? Simbol yang dipuja leluhur kita yang akan menuntun pulangnya leluhur yang sekarang. Dan ini yang memuja, ini yang dipuja. Tukon penguruyagan yang memuja, tubuh yang meninggal, yang pisang jati. Ini adalah
tubuh leluhur yang akan menuntun pulang. Siapa yang kita tuntun pulang? Leluhur kita yang sudah pulang duluan, yang sudah tahu lokasinya, itu yang menuntun kita akan pulang. Inilah nanti diistanakan dalam pisang jati. Makanya pisang jati mau ngabennya laki, mau ngaben perempuan, pisang jati itu tetap wanita. Karena dia ibu yang melahirkan kita, yang mengawali keadaan kita, dialah tetap yang akan membawa mengantarkan kita pulang, yang mengantarkan kita juga nanti lahir ke dunia ini. Itu pengertiannya. Jadi agama kita dibuat di Bali itu bukan asal-asalan, sangat jelas. Sumber sastranya sangat jelas, literaturnya jagat jelas, simbol-simbol yang dibuat pun sangat jelas. Jadi tidak ada cara dini, cara ditu. Mang Detan Wenten makin sulingi memberikan dudonan begini sulingi. Tidak, kita sudah punya aturan di dalam lontar-lontar kita di Bali. Tinggal ayo bersama-sama kita baca yang benar. Apa yang dimasukkan di dalam lontar-lontar kita di dalam ajaran-ajaran simbol, karena ini adalah niasa dalam ajaran keagamaan. Sedangkan apa isi daripada tukon punio dari guru yaga itu? Nah, di dalam carcaning pengabenan disebutkan isi pertamanya adalah lungke-lungke. Di sana ada kecil, kasur kecil nih. Karena dipersembahkan pada sulinggih, dia dibuatkan lungke-lungke. Di sana juga ada pajang tedung nih. Di sana juga ada lampu, kadang-kadang lampu template dibuat, makin karena modernan mungkin dibuat senter dipakainya. Yang keempat ada teko nih, tempat air. Yang kelima ada sandal. Itu 5 pokok yang dipakai dalam punyo guru yaga. Kendan? Napi mawenan dibuat seperti itu. Nah, mungkin kita nyampaikan yang semeton sarang sami. Ring calontar carcaning aben ke baos. Yening perti sentana ngaturang lungke-lungke pinake punya guru yaga ring sang sadake ring ida sulinggih. Ritat kala budal benjang sang pitara iraga nujur sana kawasanin suwarga loke. Di dalam perjalanan ribuan kilometer tanpa tempat berteduh, dalam kelelahan beliau akan menerima tempat istirahat berupa kasur, tempat tidur nih. Punika ke bawah sering carcaning aben. Yang ngaturang lungko-lungko lelangit duwene kocap boleh genah tempat istirahat yang bagus, yang layak. Sesuai dengan bakti dan aturan duwene. Yang aturan duwene lungko-lungko sekedar mungkin karena meli mekelun cahen bikul nek itu ya bakat tapi nani pengisir itu. Karena biasanya yang meli punyo ada punyo yang mudah deh kadang pun jarang meli punyo yang luwung jangan mudah nah. Nah, yang ngaturang lungko-lungko we berarti di sana juga mendapatkan leluhur kita menikah ke bawah dalam carcan aben seperti ke. Yang ngaturang pajang tedung. Karena di alam itu tidak ada tempat berteduh yang layak, setiap kepayahan akan ada tempat berlindung. Wendan hirikeun tempat yang siap untuk menerima beliau untuk tempat berlindung. Yening ngaturang sandal punika dalam perjalanan ribuan kilometer puniki leluhur kita akan menerima kuda. Jaran kocap boleh dalam lontar carcaning aben. Yang ngaturang senter biadin damar ning kekelik punika dike tidak pernah akan menemui kegelapan dalam perjalanan. Selalu terang yang diterima. Yang terakhir yang ngaturang teko tempat air, setiap kehausan beliau akan menerima minuman yang layak untuk beliau terima. Karena sing tawang tujuan punio selama niki meli sandal Indian paling jelek berarti rago mang jaran perot kena lingsir ning
nak ragan bekenyel menjalan bin bang jaran nanan jaran bin itu sing jenegaan jaran. Itu sulinggih gitu nah itu manis naluung itu pangangdo anggon-anggon bukan itu maksudnya. Niku carcan aben mau sang eta niku madan punya guru yaga. Punya yang katur sebagai guru yaga persembahan kepada guru. Karena ida sulinggih meraga guru ini ke ida sana menerima persembahan itu. Dipersembahkan kembali kepada leluhur kata dika dalam bentuk yang berbeda. Leluhur akan menerima dalam bentuk alam yang berbeda. Ada rumah tempat berteduh, ada kuda. Kalau mempersembahkan sandal, mempersembahkan pajeng, ada rumah berteduhnya. Mempersembahkan teko, ada tempat minum yang layak untuk itu. Nah, niko yang disebut guru yaga atau punya guru yaga. Karena dalam salah satu media kita mendengar itu tahun lalu ada di daerah mungkin kalau tidak salah Celuk atau Batuan, di sana ada penjelasan seperti itu. Wah, ini harus diluruskan lagi. Karena yang disebut tukon guru yaga itu adalah ini, bukan itu. Mereka punya guru yaga. Niki tukon peguru yaga. Bendanya berbeda nih, bahasanya sama, mirip. Nah, nika maksud yang sengaja mengangkat ini untuk edukasi kembali. Pangten terjadi kebingungan umat. Mangda yang sudah berjalan benar, mangda terus benar sapunika. Yang belum benar, mangda menjadi lebih benar. Karena kita beragama semua ada aturan. Aturan ini harus kita ikuti agar sesuai dengan aturan-aturan sastranya. Yang ngaben cenik dados. Nista, madya, utama punika bisa kita pilih. Karena di dalam ajaran Hindu tidak diharuskan kita berupacara yang besar. Kecil pun boleh. Apalagi ngaben itu ada 18 tingkat yang umum dan 1 tingkat yang khusus.